Bapa yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kemuliaan hormat hanya bagi Engkau di tempat tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum kita mengakhiri mesbah fajar kita, saya mau sampaikan, ya, semalam habis pelayanan sekitar jam 10-an pulang, saya bawa anak-anak dan juga istri saya untuk makan. Setelah pulang saudara, kita ganti baju kemudian masuk kamar. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang penglihatan. Saya sudah lupa entah berapa lama yang lalu, ya, Tuhan perlihatkan kepada saya ada 3 kelompok manusia atau 3 kelompok orang saudara. Ya, nah, 3 kelompok ini Tuhan perlihatkan, ya, mereka itu terdiri dari berbagai suku, berbagai tipikal orang, pakai juga berbagai kondisi kehidupan mereka, ya. Dan dikatakan begini, kelompok yang pertama itu saudara, itu adalah orang-orang yang sedang dalam kesesakan. Ya, mereka ini, ya, ada yang sedang mengalami pergumulan yang berat, masalah kehidupan saudara, baik itu sakit penyakit maupun keuangan, ya, atau mungkin hubungan keluarga yang rusak, yang broken seperti itu saudara. Nah, kelompok yang pertama ini saudara, ketika Tuhan ingin membawa mereka keluar dari setiap pergumulan mereka saudara, Tuhan meminta mereka untuk berjalan, untuk melakukan, ya, sesuatu yang Tuhan ingin mereka lakukan seperti saudara. Tapi ketika mereka disuruh Tuhan melakukan sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan, mereka terlalu terfokus dengan masalah kehidupan mereka, dengan pergumulan mereka. Karena selama ini mereka terus bergulat di dalamnya seperti saudara. Ya, dan akhirnya fokus mereka, pandangan mereka hanya melihat masalah mereka. Mereka hanya fokus kepada persoalan mereka. Mereka berkata begini, mana kami sanggup Tuhan, persoalan kami sendiri aja sudah sangat membebani kehidupan kami. Bagaimana kami bisa melakukannya? Akhirnya kelompok orang-orang ini mereka undur dan mereka menyerah saudara. Ya, dan kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang Tuhan sebut di dalam kitab Wahyu. Kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal yang 21 ayat ke-8, mereka adalah orang-orang yang pesimis, mereka adalah orang-orang yang penakut saudara. Nah, Tuhan berkata orang-orang yang penakut, mereka orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan tidak akan bisa masuk kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tapi ada kelompok yang kedua saudara. Nah, kelompok yang kedua ini adalah orang-orang yang mengalami kehidupan yang luar biasa, ya, hidup mereka diberkati, bahkan beberapa mereka sedang berada di posisi puncak kehidupan saudara. Berkat-berkat mereka luar biasa, ya, pekerjaan mereka diberkati begitu luar biasa, ya. Dan ketika Tuhan datang kepada kelompok ini saudara, dan Tuhan menyuruh mereka melakukan kehendaknya saudara, tapi karena orang-orang ini, kelompok ini saudara, ada dalam keadaan diberkati, sehingga apa terjadi? Mereka terlalu fokus kepada berkat-berkat Tuhan. Mereka terlalu menikmati semua berkat yang mereka terima selama ini seperti saudara. Sampai-sampai mereka begitu terikat dan sulit untuk melepaskan diri mereka dari setiap kenikmatan berkat-berkat itu saudara. Dan orang-orang ini dikategorikan sebagai orang-orang yang disebut dalam kitab Yakobus pasal keempat, ya, ayat keempat, ya, mereka adalah orang-orang yang mencintai dan bersahabat dengan dunia. Sehingga terjadi saudara, mereka menjadi musuhnya Allah.
Tapi ada kelompok yang ketiga, saudara. Kelompok yang ketiga ini, saudara, adalah orang-orang yang mengalami masalah hidup, tapi juga banyak di antara mereka ya yang diberkati. Jadi kelompok ini bercampur, saudara, mix. Ada yang dalam pergumulan yang berat, dalam kesesakan, ya. Tapi ada juga yang sedang mengalami kehidupan yang diberkati luar biasa seperti saudara, ya. Nah, kelompok ini disuruh Tuhan, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, ternyata kelompok ini adalah kelompok yang setia, mentaati apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Akhirnya mereka diperkenankan masuk pada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka, karena mereka didapati orang-orang yang tetap setia, sekalipun mereka ada yang sedang dalam pergumulan bersolat, ada yang diberkati, saudara. Saudara, tiga kelompok ini Tuhan perlihatkan kepada saya. Apa inti daripada penglihatan ini, saudara, yang Tuhan mau sampaikan pesan Tuhan, saudara? Ya, hari-hari ini Tuhan menghendaki kita untuk menjadi orang yang antusias, menjadi orang yang bergairah untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, saudara. Dia mencari orang yang gemar untuk mentaati akan firman-Nya. Kenapa? Karena tindakan untuk kita melakukan firman-Nya itu bukan hanya berdampak yang luar biasa buat hidup kita, saudara. Bukan hanya hidup kita diberkati, saudara, tapi juga bisa mengubahkan ya kehidupan masa depan kita, saudara, cara luar biasa. Ya, kalau saudara baca di kitab suci, saudara, saudara akan menemukan orang-orang yang begitu antusias melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pencetak sejarah, mengubah sejarah, saudara, dunia ini, saudara. Tapi sebaliknya, ya, ada orang-orang dilepaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan melakukan sesuatu, tapi mereka mengabaikannya, saudara. Saudara tahu kisah tentang Saul. Saul itu dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan menjadi seorang raja. Tapi yang terjadi, saudara, Tuhan perintahkan sesuatu lewat Samuel. Samuel berkata, nanti kalau mau kamu menghadapi orang-orang Amalek, kamu harus bantai habis. Tapi sebelumnya kamu mesti tunggu saya. Ya, kamu mesti berikan waktu bersama dengan saya nanti untuk membakar korban bakaran kepada Tuhan. Seperti itu, saudara. Tapi yang menjadi, saudara, Saul ketika menghadapi musuhnya, Saul mengalami ketakutan. Dia nggak tahan. Kita mencatat dia membakar korban bakaran. Padahal itu bukan tugasnya. Dia harus mesti menunggu Samuel, saudara. Belum lagi apa yang Tuhan perintahkan untuk membantai habis semua musuhnya. Dia tidak membantai semuanya, saudara. Semua hewan, ya, lembu, domba, yang tambun-tambun itu dia ambil. Ya, yang kurus-kurus dia bantai habis semuanya. Dengan alasan yang bagus-bagus itu akan dikorbankan kepada Tuhan. Sehingga ketika Samuel datang, Samuel begitu marah kepada Saul. Dia berkata begini, apakah mendengarkan suara Tuhan? Ya, apakah memberikan korban sembilan itu lebih daripada mendengarkan suara Tuhan? Sampai-sampai Samuel berkata begini, apa? Kamu itu sudah durhaka, berontak kepada Tuhan, ketidaktaatan. Karena kamu durhaka, kamu tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kamu ditolak sebagai raja. Saudara, saya percaya ada banyak hal ketika Tuhan perintahkan bagi hidup kita. Dia punya tujuan, dia punya rencana begitu luar biasa. Tapi seringkali kebanyakan kita banyak mengabaikannya. Sehingga kita kehilangan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, saudara. Ada dua ayat dari sebuah cerita kisah di Alkitab. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Saya harap saudara bisa menyimak dengan baik. 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat 22 sampai 23. Firman ini berkata begini.
pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Saya percaya waktu kita baca 2 ayat ini, saudara, kelihatannya tidak ada hal yang aneh ya dari kisah ini, saudara. Tapi sebenarnya kalau saudara simak baik-baik, ya, ini sepertinya sebuah tamparan bagi umat Tuhan, saudara. Kenapa bisa saya katakan seperti tamparan, saudara? Saya mau tanya saudara, yang seharusnya membangun bait Allah itu siapa? Raja Israel dan orang-orang Israel yang harusnya membangun. Tapi saudara bayangkan, bait Allah yang kudus itu dibangun oleh seorang raja Persia, bukan raja Israel. Yang harusnya membangun malah meruntuhkan, yang harusnya menguduskan malah menajiskan, yang harusnya menolong malah merongrong, saudara. Yang harusnya menjagai malah mencinderai, saudara. Tuhan sudah berfirman berulang-ulang lewat nabi-nabinya. Di zaman itu ada Esra, ada Hagai, ya. Maka ada Amos. Kepada Nabi Hagai Tuhan sampaikan, pergi, naiklah ke gunung, bangun rumahku. Tapi mereka berkata, belum saatnya. Mereka sibuk dengan urusan mereka, saudara. Mereka sibuk makan berumahnya sendiri, saudara. Tapi Tuhan berkata, kamu sibuk dengan urusanmu, kamu abaikan perintahku. Kamu coba lihat, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan dia berkata, orang yang bekerja untuk upah, kamu bekerja untuk upah yang seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kamu harusnya bisa menikmati banyak jatah, porsi yang aku sediakan buat kamu. Tapi yang kamu pulang itu sedikit, saudara. Sebenarnya orang-orang Israel itu bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi karena ketidaksediaan mereka, ketidaktaatan mereka untuk mentaati perintah Tuhan, saudara, maka jatah mereka, porsi mereka itu menjadi berkurang, saudara. Sama seperti ketika orang yang menerima 1 talenta diberikan kepercayaan Tuhan kepada dia, saudara. Dia tidak mengerjakannya, dia tidak mengembangkannya, dia menyembunyikan, saudara. Begitu tuannya datang, ternyata betul, saudara, jatahnya itu diambil dari hidupnya, diberikan kepada orang yang sudah menghasilkan 10 talenta, saudara. Saudara, sebenarnya dalam kehidupan kita, entah kita sedang dalam pergumulan, entah kita dalam kesesakan, entah kita sedang diberkati luar biasa, apapun itu keadaan kita, saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mentaati firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mentaati perintah-perintah Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Nah sebenarnya, saudara, Tuhan ketika dia memanggil kita, dia ingin kita menjalani panggilannya. Semua firman dalam kehidupan kita, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah kita menjalankan semua panggilan kita, semua perintah, semua firman yang Tuhan sampaikan kepada kita? Apakah Tuhan perlu memakai raja Persia yang lainnya atau orang-orang lain untuk melakukannya?
Jangan sampai bagian porsi kita, jatah kita, itu diambil dari hidup kita dan diserahkan kepada orang lain, saudara. Saya berharap kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Karena itulah salah satu wujud kita menjalankan panggilan kita, saudara. Itulah salah satunya kita mengerjakan keselamatan kita, saudara. Kemarin saya sudah ajarkan tentang upah. Disitulah kita akan menghasilkan harta dan upah kita di surga nanti. Tapi saya percaya setiap perintah yang Tuhan suruh kita lakukan, itu tidak hanya mengumpulkan harta di surga atau upah di surga, tapi juga akan berdampak kehidupan kita di bumi ini, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita menjadi kelompok yang ketiga. Bukan kelompok yang pertama, bukan kelompok yang kedua, tapi kelompok yang ketiga. Di dalamnya ada orang-orang yang sedang dalam kesesakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin masih dalam pergumulan kesulitan. Saya berdoa tidak menghalangi Bapak Ibu Saudara untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang juga diberkati mungkin dalam keadaan sehat, kuat, finansial saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati. Jangan lupa saudara untuk mengerjakan perintah Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh meneguhkan hidup kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.